kalau seandainya ada seorang wanita yang mengaku sudah dicerai 3 kali oleh suaminya, tapi memang kita sendiri kan kadang belum tentu tahu gitu ya. Apakah kalau ternyata dinikahi oleh seorang laki-laki Bu ya, itu dan ternyata cerainya tuh masih belum sempurna, maksudnya tidak seperti yang disampaikan oleh istri, itu sah atau tidak Bu ya dengan seperti itu Bu ya? Kan cerai satu pun juga sah kalau masa iddah berakhir. Sudah keluar masa iddah Bu ya? Selesai. Cerai sekali juga sah selesai masa iddah. Cerai kedua juga sah masa iddah. Cerai kita masa iddah sudah sah untuk menikah. Ini kalau permasalahan hanya surat nikah. Kalau seandainya nanti misalnya masa iddah belum selesai, ternyata ada seorang wanita mengaku sudah dicerai istri suaminya, lalu menikah sebelum masa iddah selesai misalnya Bu ya. Maka kalau ternyata suaminya tuh baru tahu setelah terjadi pernikahan, setelah berkumpul, ini seperti apa Bu ya? Berarti apakah pernikahan sudah dianggap sah atau harus mengulang pernikahan kembali Bu ya? Kalau memang waktu menikah dengan suami yang baru ini adalah masih di masa iddah, baik disadari atau tidak disadari, maka pernikahannya tidak sah. Berarti harus mengulang lagi kalau harus nanti mengulang nikah baru lagi. Hanya masalah jika tidak disadari maka tidak dosa. Kalau disadari kayak zina, itu saja bedanya. Tapi tetap tidak sah. Karena memang masa iddah itu seperti dalam ikatan suami istri masih ada, sehingga harus ada masa iddah berlalu baru nikah. Baik ya. Dan kalau ada seorang istri Bu ya, yang suaminya menikah lagi lalu membawa istri yang kedua ke rumah istri yang pertama untuk tinggal bersama, sedangkan istri pertama sudah mengatakan tidak mampu Bu ya, tapi masih dipaksakan. Apakah ini bentuk kezaliman yang menjadikan seorang istri pertama tuh boleh mengajukan cerai Bu ya? Dia tidak bijak suami semacam itu. Ada sebagian suami mengatakan, aku akan menikah lagi tapi kamu yang melamar. Itu seperti menyuruh seorang wanita menggali kuburnya sendiri. Bukan seperti itu caranya. Manusia punya perasaan kok. Jangan mentang-mentang syariat. Kamu ini tidak ngerti syariat Islam, pakai bawa syariat. Dengan hawa nafsu sama syariat. Kamu mau melarang pernikahan lagi. Ini kan syariat Islam. Anda merendahkan syariat Islam dengan suatu. Istrimu mencintaimu wahai suami. Istrimu sayang kepadamu. Dia punya hati, punya nurani, punya kasih, punya cinta. Hormati itu. Kalau orang punya cinta itu beda dengan orang yang tidak punya cinta. Kalau orang tidak punya cinta, jangankan ngomong nikah, bahkan mungkin suruh nikah sebanyak-banyaknya malahan. Kalau masih ada melarang, itu sebenarnya ada nilai plus kok. Kita anak positif, gimana sih kita mandang orang dengan positif thinking lah ibaratnya begitu. Dia melarang, dia marah karena ada cinta. Hanya setelah itu, bukan langsung dibawa ke rumahnya, itu bukan hal yang ini dulu. Dalam berpoligami jangan niru gaya hidupnya orang deh. Oh, ada satu orang nikah 4 istri satu rumah dan sebagainya. Dia bisa berbuat begitu, belum tentu Anda bisa melakukannya. Anda tidak ngerti apa yang terjadi di rumah itu. Mungkin istri pertama gini, istri kedua gini, sehingga menginginkan begitu. Anda tidak ngerti apa yang terjadi. Sehingga ada karena sebagian orang yang kata rumah tangganya indah dengan istri 2, 3 dan sebagainya, itu kadang-kadang indahnya betul tidak, kan begitu. Anda melihat di luar saja, di dalamnya berantemnya tidak diatur. Karena semakin sering berkumpul bisa jadi semakin ada. Bisa jadi memang ada orang suami istrinya 2 dikumpulin, Anda bagus baik. Tapi tidak semua orang bisa disamakan. Ada orang menikah lagi boleh, bisa bagus. Ada orang yang nggak bisa, macam-macam orang. Makanya kalau orang, mungkin seorang Anda siapapun, kalau sudah Anda punya istri, Anda seorang laki punya istri 2 atau 3, Anda tidak usah menyuruh yang lainnya untuk itu. Orang lain belum tentu bisa loh ya. Kadang-kadang jadi bahan guyonan, aduh Pak Haji mobilnya 2 istri cuma 1, aku pakai sepeda motor saya mobil 3. Ini kan provokasi yang nggak benar, menjerumuskan orang. Tidak semua orang bisa melakukan yang sama. Gitu loh. Jadi tolonglah, ini adalah pokoknya agama jangan dirusak dengan perilaku kita. Poligami ada dalam syariat Islam, tapi menjalankannya harus benar dan baik dong. Ada sebagian orang dikit-dikit bahasa poligami, ini tidak poligami. Astagfirullah, duit banyak percuma, istri cuma 1. Lah, ini kan jadi merendahkan. Sementara dia tidak pernah berpikir untuk poligami. Berpoligami itu sendiri ada rintangan-rintangan dan banyak hal. Seperti itu, tolonglah. Jadi yang berpoligami adalah juga harus dengan cara yang baik. Yang melihat poligami jangan memandang dengan negatif. Lalu menyalahkan, tuh kan gara-gara poligami berantakan. Loh, jangankan kau tidak boleh. Si istri 1 aja berantakan kok poligami disalahkan. Anda ini dengan syariat kok jadi benci, itu kenapa? Gitu loh. Jadi tolong pandang dengan pandangan husnudzon kepada Allah. Di saat Allah memberlakukan sebuah syariat, tentu ada kebaikan di dalamnya. Enggak usah menyalahkan poligami. Baik, kalau pengajuan cerai tadi karena sebab tersebut diperkenankan tidak Bu ya? Jadi gini, jika suami tidak bisa diajak seorang komunikasi. Istri tidak kenyamanan, dia sah saja karena ketidaknya. Bukan dia tidak mau, bukan dia melarang suami berpoligami. Kalau melarang ini babnya beda. Artinya melarang sesuatu yang halal tidak bisa. Maksudnya tidak mau, saya tidak mau dipoligami, boleh. Beda, jangan berpoligami itu beda. Tolong dibedakan masalah syariat. Saya tidak mau berpoligami. Kenapa? Saya menjajah hati saya.
Sebab saya sangat sayang kepadamu. Ya kan? Jika semua terjadi pernikahan lagi, poligami lagi, lah ini kan masalah kekuatan mental. Nggak bisa dipaksakan dengan sendiri. Lihat suaminya, karena dia sangat mencintainya. Sebagian orang karena begitu dalam cintanya, untuk mengurangi sakit, kadang dia harus tidak melihatnya. Sehingga lebih baik saya meninggalkan saya. Bukan saya minta cerai karena saya tidak menantang poligami, tidak. Saya ngukur diri saya. Saya sakit, saya khawatir menjadi benci, saya menjadi marah. Saya pengen selamat. Tetap cinta suamiku akan saya simpan. Anak-anaknya masih denganku. Nah, ini permasalahannya adalah karena dia mah tidak kuat dan nggak bisa dipaksakan dalam hal ini. Baik. Nggak bisa dipaksakan dalam hal ini. Karena kalau sudah tiga aduan mental kan yang kena. Seperti itu. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.